mulai ya. Jadi kita mata kuliah Hospitality Business ini tampilannya sudah kelihatan? Sudah, Sir. Sudah, Sir. Oke, jadi di mata kuliah ini nanti kamu akan saya ajarin mulai dari hotel atau industri restoran gitu ya, mulai dari dia berdiri, terus mulai dari masing-masing apa sih namanya, operation-nya, sales-nya, HR-nya, engineering-nya, revenue management, digital marketing, dan sebagainya ya. Kamu beruntung yang ngajar dari orang industri ya, jarang kelas yang diajar, maksudnya kelas yang level dari D4 yang diajarin oleh industri. Jadi kembali saya sampaikan, nama saya Dino Leonandri, home base saya di Trisakti ya, saya di sini membantu Poltekpar, pendidikan saya S3, saya doktor dari salah satu universitas di Bandung. Terus nanti kamu bisa lihat LinkedIn saya, job experience saya lebih banyak di industri ya. Oke, kita mulai hari ini. Saya minta ketua kelasnya, siapa namanya? Berada ya? Iya, Pak. Saya, Pak. Oke, Berada, kamu baca nomor 1. Pengertian hospitality. 1. Secara etimologi, kata hospitality berasal dari bahasa Proto-Italik yang merupakan cikal bakal bahasa Latin. Hospes, kata hospes tersebut merupakan gabungan kata hostis yang berarti orang asing dan postis yang berarti tuan rumah. 2. Hospitality berasal dari Latin hospitium dan kata sifatnya hospitalis yang berasal dari hospes yang artinya tamu atau tuan rumah. Konsep ini juga dipenuhi oleh kata Yunani xenos yang menunjuk kepada orang asing yang menerima sambutan atau yang melakukan penyambutan terhadap orang lain. Herzberger 1999, hospitality dalam pengertian nomor 1 dan 2 di atas dimaknai dalam dimensi subjek atau pelaku. Ya, thank you. Di sini aja. Ya, thank you. Ya, jadi ini basicnya dulu tentang hospitality business. Nanti sesi pertama habis ini kita akan ajarin tentang cara studi kelayakan. Saya lupa ya, model pengajaran saya materinya ada di YouTube ya. Nanti tolong semuanya subscribe. Saya tadi baru share materi yang pertama tentang studi kelayakan. Studi kelayakan bisa untuk hotel, bisa buat restoran, buat industri apapun. Jadi tolong subscribe dulu. Nanti di recap ya ketua kelas, siapa yang udah subscribe. Nanti materinya lebih banyak di situ ya. Oke, sorry. Nomor 3 saya minta Nadia, bisa dibaca Nadia nomor 3. 3. Hospitality berasal dari kata hospit yang berarti tamu. Hospitalitas berarti sikap sebagai tuan rumah yang baik. Sering diartikan sebagai keramah-tamahan orang yang suka menjamu, akrab dan dapat menciptakan suasana santai. Nouwen 1998. Hospitality dalam pengertian ini dimaknai sebagai bentuk kata kerja. Oke, secara garis besar, jadi ini hanya teori saja, nanti kita baca saja ya. Jadi intinya bahwa hospitality lebih ke how the way kita to welcoming guests, to serve the guests gitu ya, dengan secara baik. Nah, hospitality ini yang kita miliki di Indonesia sudah dari dalamnya orang kita sudah sincere gitu ya, senyum tuh gampang gitu ya. Untuk beberapa daerah mungkin senyum agak susah. Tapi secara umum kalau nanti kamu kerja di industri misalnya di kapal gitu ya, atau di luar negeri gitu ya, beberapa operator tuh senang orang Indonesia karena bawaan dari dalamnya hospitality-nya sudah terbentuk. Jadi tinggal sedikit saja mentraining lebih ke skill sama tekniknya. Hospitality sudah terbentuk ya. Sebagai contoh di industri itu, kalau kamu pernah tahu brand Amaris ya, di Hotel Amaris grupnya Santika. Amaris itu buka di Singapura. Itu berbeda dengan Amarisnya di Indonesia kalau kamu nanti stay di sana ya. Karena mungkin front desk-nya, orang staff hotelnya kebanyakan mungkin bukan orang Indonesia. Jadi how the way dia welcoming, how the way dia serve, mereka baik, tapi mungkin beda ya kalau kita melihat seseorang yang senyumnya itu senyumnya itu lebih alami gitu ya.
dia tidak ada dibuat-buat, tidak kosmetik gitu. Nah, itu yang menyebabkan tenaga kerja kita tuh untuk hotelier itu banyak diminati ya, terutama di Maldives. Nanti kalau kamu ke kapal ya terutama ya. Nah, tapi di sini kamu sebagai orang hotelier nanti kamu harus menjadi pribadi yang tangguh ya. Kalau kamu nanti bekerja dengan berbagai multi etnik, berbagai multi country, terkadang kita suka dibully gitu ya, karena kita orangnya baik. Dalam artian kita kan gampang membantu orang, membantu misalnya kamu satu tim housekeeping gitu ya. Ada orang grupnya dari dari Filipina, ada orang dari India, Bangladesh dan sebagainya. Biasanya hasil kerja orang Indonesia bagus gitu ya. Nah, kadang-kadang kebaikan orang kita suka disalahgunakan tuh. Banyak terjadi bully-membuli tuh di dalam industri hotel juga kalau di luar negeri ya. Karena mereka juga lebih kompak itu, Filipina, Bangladesh. Dan mereka bahasa Inggrisnya jauh lebih baik dari kita. Nah, ini terkadang misalnya kamu punya atasan kamu gitu ya, atasan kamu bisa orang lain yang bukan orang Indonesia, dari orang luar gitu. Bangsa-bangsa lain itu karena terbiasa berbahasa Inggris, jadi dia biasa marah pun kamu harus latihan nanti gimana cara marah dalam bahasa Inggris. Nah, itu yang agak susah, yang kita mother tongue-nya bukan bahasa Inggris itu. Jadi saya titip pesan, once kamu nanti ke kapal atau ke hotel di luar negeri, terkadang di dalam industri suka atau tidak suka terjadi yang namanya bukan bully ya, mungkin lebih ke memanfaatkan gitu ya. Jadi kita nanti harus terbiasa juga memang kalau job desk-nya kita sudah selesai dan sudah bagus ya kita fokus di kerjaannya kita gitu. Jangan sampai nanti kita dikerjain lah sama yang lain. Itu banyak terjadi ya. Sampai di sini ada yang mau nanya dulu nggak? Oh, ini semua teori aja, nanti kamu baca aja biar cepat. Nanti saya langsung masuk aja ke materi yang kedua. Jadi materi kedua ini kita akan bercerita tentang mana nih? Visibility study. Tampilannya udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Udah kelihatan ya. Apa tulisannya? Tulisannya apa? Di sana di layarnya kamu apa? Feasibility study, Pak. Oke ya. Jadi kita akan pelajari awal ini adalah studi kelayakan ya. Jadi untuk membangun hotel, untuk membangun restoran, atau membangun kamu yang bikin industri apa, bikin laundry atau bikin yang berhubungan dengan hospitality ya. Kamu harus bikin yang namanya studi kelayakan dulu. Ada yang tahu nggak studi kelayakan gunanya buat apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa jawab? Nggak apa-apa, jawab salah. Saya minta kelasnya aktif ya. Saya akan menilai keaktifannya juga. Senior kamu sebelum saya ngajar kelas ini sebelumnya, itu banyak bertanya dan bagus. Coba ada yang mau tanya? Silakan. Kira-kira, atau sorry bukan bertanya, ada yang tahu nggak kira-kira visibility study itu mencakup bahasannya apa aja gitu? Ada yang tahu? Denny bisa, Aditya, Bona, Henny. Apa namanya visibility study, ada yang tahu nggak? Oke, kalau nggak ada, saya minta Denny bisa baca, Den. Sorry, siapa yang jawab? Henny. Oke, apa Hen? Penelitian, Pak. Apa? Lebih ke penelitian. Oke, terus gunanya untuk apa menelitinya? Buat kepentingan apa penelitiannya? Untuk kelayakan bangunan hotel, Pak. Oke, kelayakan bangunan. Selain bangunan, kalau usaha itu supaya apa? Untung atau rugi gitu gimana? Oke ya, nanti kita baca aja deh. Oke, saya minta Caroline bisa dibaca, Caroline. Baik, Sir. Feasibility study. Tujuan studi kelayakan bisnis, menghindari resiko kerugian, mempermudah perancangan, memudahkan pelaksanaan pekerjaan, memudahkan pengawasan,
memudahkan pengendalian. Ya, jadi ini tujuannya ya. Jadi waktu kamu ceritanya mau bikin restoran nih di Palembang ya. Mungkin lokasinya di Jalan Sudirman lah misalnya gitu ya. Nah, nanti kamu harus melakukan studi kelayakan dulu supaya yaitu tadi menghindari resiko rugi gitu. Karena kalau kita bisnis, kalau kita bukan bidangnya kita kan resiko kerugian cukup besar ya. Di sana ada kompetisi, di sana juga ada modal yang cukup besar yang harus kita kembalikan secara bisnis ya gitu ya. Terus ini juga studi kelayakan menjadi kayak model apa ya, rambu-rambu ya untuk perencanaan. Jadi kamu nanti kalau ada ini udah ada hitungan awalnya, jadi kamu harus konteksnya ngikutin perhitungannya itu gitu. Jadi supaya jangan rugi, nggak mudahkan pengawasan, mudahin kontrol juga gitu ya. Jadi feasibility study itu adalah studi untuk nanti mempelajari jika kita membuat satu bisnis itu, bisnis apapun gitu ya, kita harus lihat dulu gitu secara hitungan bisnisnya, kira-kira bikin restoran itu untung nggak sih? Terus untungnya di tahun keberapa? Nah inilah yang namanya nanti kita belajar di feasibility study ya. Oke, jadi di dalam studi kelayakan bisnis ini ada 4 aspek ya. Nanti kamu harus pelajarin ini ada 4 aspek. Yang pertama adalah aspek pasar. Ada yang tahu nggak kira-kira aspek pasar apa? Denny, tahu nggak Den? Aspek pasar apa? Aspek pasar tuh mungkin untuk apa Pak? Penjualan dari produk hotelnya itu Pak. Oke, betul. Jadi waktu kita mau bikin hotel, misalnya di Palembang gitu ya, di kota Palembang, kamu harus lihat dulu tuh udah berapa banyak jumlah hotel. Kamu misalnya bangun hotel bintang 4 gitu ya, kamu harus bikin recap dulu tuh hotel bintang 4 di Palembang apa aja. Apa aja hotel bintang 4 yang tahu kamu, Denny atau Nis Nur Hikmah, hotel di Palembang apa aja bintang 4? Ada Novotel. Terus. Apalagi? Kamu Batika praktek, Hotel. apa? Batika Hotel. Batika 3 atau 4 sih? Batika 3. 3. Oke, misalnya kamu bangun hotel bintang 4 lah gitu ya. Nanti kamu harus bikin dulu kompetitor di Palembang tuh apa ya? Tadi kan ada Novotel, ada Aston, ada Windham, terus apa lagi? Mungkin Areduta tapi bintang 5 ya Areduta. Arista gitu ya. Nah, dari bintang 4 itu kamu mapping tuh lokasinya, harga jualnya, produknya, kelebihan dan kekurangannya. Nah, itu nanti di aspek pasar ya. Jadi dari pasar itu kira-kira kalau kita mau bikin bintang 4, kita harus lihat dulu rata-rata hunian di Palembang itu berapa persen. Ada yang tahu kira-kira di Palembang berapa sih tingkat okupansi sekotanya Palembang? Ada yang tahu nggak? Kira-kira berapa? Ada yang tahu nggak berapa okupansinya? Yang pernah magang di front office di Palembang siapa? Ada yang pernah? Ayo, kelasnya aktif dong. Siapa yang pernah job training di front office di sana di Palembang? Ada yang pernah? Ini udah pernah job training belum? Sudah Pak. Sudah. Ada yang di front desk, ada yang di front office. Saya Pak. Di mana kamu intinya? Di operator sama di bellman-nya Pak. Enggak, di hotel apa namanya? Windham Pak. Windham. Nah, kamu di operator tiap pagi suka compare okupansi nggak? Ke hotel-hotel lain, nelponin nggak satu-satu? Kalau nelpon enggak sih Pak, soalnya sudah ada datanya Pak di websitenya itu Pak. Oh, udah ada datanya. Nah, kira-kira menurut kamu okupansinya di Palembang berapa? Kamu pernah baca nggak reportnya? Pernah baca Pak, tapi kurang ingat Pak pastinya. Jadi nanti kamu tuh harus hitung tingkat hunian di Palembang, misal ya, kita kan nggak tahu. Misalnya tingkat huniannya 60% rata-rata gitu ya. Jadi dari seluruh populasi hotel di Palembang bintang 4 rata-rata sebulan atau setahun okupansi di 60%. Nah, biasanya kalau 60% berarti bisnis hotel cukup menarik ya kalau tingkat huniannya tinggi ya. Tapi kalau tingkat huniannya rendah, misalnya 20, 30 itu agak berat. Nanti kamu akan mengalami kesulitan jualannya karena memang marketnya sudah jenuh.
Atau marketnya sekarang ini lagi pandemi gitu ya, jadi kamu nggak tepat bangun sekarang gitu ya. Itulah aspek pasar. Nah, yang kedua, kita juga harus lihat dari aspek yang lainnya gitu ya. Salah satunya aspek pemasaran. Di situ hotel yang Palembang yang kuat brandingnya mana? Mungkin grupnya Accor ya, ada Novotel. Ibis ada nggak di Palembang? Belum ada ya? Belum ada. Belum ada. Yang mungkin Novotel, terus ada Arya Duta, walaupun brand lokal, ada Aston, Swissbell belum masuk ya. Nah, jadi kita harus lihat nih masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Aston sebagai brand internasional sudah cukup banyak di Indonesia, brandingnya cukup bagus. Arya Duta juga karena punya Lipo, grup besar, walaupun tidak banyak tapi cukup kuat gitu. Nah, ini kita harus pelajarin nih kira-kira kelebihan dan kekurangannya kompetitor kamu ya. Terus SDM, nah sekarang ya alhamdulillah sudah ada Poltekpar di Palembang, SDM di Palembang nggak terlalu susah ya. Zaman dulu kita kalau mencari departemen head itu di Palembang mungkin harus ngambil orang-orang dari luar Palembang gitu. Sekarang udah banyak, GM-GM dari Palembang pun sudah banyak ya. Terus manajemennya nanti kamu akan memanage by brand asing, misalnya Accor atau pakai Aston atau Swissbell atau Marriott atau yang lain ya. Tergantung nanti kamunya gitu. Kamu mau main di bintang berapa, mau pakai brand dari luar atau enggak gitu ya. Aspek keuangannya nanti antara kamu berapa modalnya, terus pinjaman bank kira-kira masih memungkinkan enggak gitu untuk hotel. Nah, saat ini sih hotel industri bank masih tutup ya karena tingkat hunian nggak terlalu bagus, jadi jarang bank yang mau membiayai peminjaman ini ya. Terus aspek ekonomi karena sekarang tadi saya sampaikan lagi kondisi kondisi pandemik, mungkin kalau bangun sekarang kalau uangnya kuat sih nggak apa-apa gitu. Nanti diharapkan 2023, 2024 bisnis akan lebih baik gitu ya. Tapi kalau kita belum tahu juga market apakah COVID ini akan berlanjut terus atau enggak, akan timbul resiko kan di situ kan, berarti resiko belum tentu bisnis menjadi lebih baik ya. Dari dua aspek ini ada yang mau nanya nggak? Ya, siapa yang mau tanya? Kamu manfaatkan ya, saya dosen dari industri. Sayang kalau nggak ditanya. Lebih ke best practice deh kalau kamu mau nanya. Ada yang mau nanya? Dari dua aspek ini ada yang mau tanya nggak? Nggak ada, saya lanjut ya. Ini aspek-aspek dari studi kelayakan, tadi udah satu pasar, satu aspek internal dalam perusahaannya. Yang ketiga aspek hukum. Kira-kira aspek hukum apa? Ada yang tahu? Aditya, aspek hukum apa kira-kira? Aditya Febriansah. Kalau kita membahas aspek hukum, kira-kira apa? Ada gimana, Dit? Mungkin pengurusan perizinannya, Pak. Oke, izin. Ya, betul ya. Jadi kalau kita mau bangun hotel itu, kalau saya list down itu ya, izin membangun hotel itu kurang lebih ada 99 jenis izin gitu, banyak sekali karena untuk membangun hotel kan mahal ya. Hotel dalam artian yang proper ya, bintang 3, 4 ke atas ya. Bukan hotel yang kecil kayak ruko dirubah jadi hotel. Ini hotel kita ceritanya hotelnya yang proper lah ya, bintang 3 ke atas lah, sampai bintang 5 gitu ya. Jadi kita harus mempelajari yang aspek hukum. Nah, banyak terjadi mungkin di beberapa kota, nggak di Palembang aja ya. Jadi belinya waktu itu ruko gitu, ada ruko 3 biji, 4 biji gitu kan, terus jadiin hotel. Izinnya awalnya mungkin bukan hotel, perkantoran atau apa gitu kan. Nah, sedangkan kan izin hotel itu banyak gitu ya, nanti kamu harus bikin izin lagi gitu. Nah, kadang-kadang ya seperti itu, owner berubah pikiran, udah beli ruko tadinya mau bikin A jadi B gitu kan, sedangkan izinnya beda gitu. Yang saya sampaikan tadi kalau yang benar ya, untuk bangun hotel itu kita izinnya tuh sekitar 90-an gitu, saya ingat banyak sekali gitu. Kemudian dari izin undang-undang gangguan, izin yang kecil aja nih ya, izin penangkal petir, izin laik sehat, bla bla bla, banyak sekali. Nyampe lift juga harus ada izin safety-nya, K3-nya gitu ya. K3 itu keselamatan kerja ya. Jadi segitu segitu kompleksnya ya untuk membangun
bisnis itu kita harus pelajarin dari ini baru kita bahas baru 3 ya. Nah, sekarang aspek keempat dampak lingkungan. Menurut siapa? Andrean, ada Andrean? Menurut kamu, Andrean, aspek dampak lingkungan apa ya? Andrean, di copy Andrean. Bisa diulang, Pak? Aspek dampak lingkungan menurut kamu apa yang kita harus pelajarin di dalam studi kelayakan? Kira-kira apa? Untuk aspek dampak lingkungan sendiri, Pak, itu seperti pembuangan sampah, Pak. Betul ya. Jadi aspek dampaknya kan banyak dari hotel itu ada industri ada buangan ya, nggak sampah aja tapi limbah ya. Misalnya dari steward, kamu tahu steward kan yang tempat cuci piring gitu ya. Itu kan ada limbah chemical kan ya. Nah, chemical itu kan ada yang berbahaya atau B3 gitu ya. Terus ada juga limbah dari engineering, misalnya kayak lampu, bekas lampu ya. Itu kan masuk ke kelompok limbah B3. B3 itu yang bahan berbahaya ya. Bisa beracun, bisa untuk dampak ke lingkungannya nggak bisa didaur ulang gitu. Nah, aspek dampak lingkungan itu juga diatur gitu. Nanti buangan airnya harus pH-nya normal gitu ya. Jadi kalau ada masak kan ada lemak ya, ada kotorannya. Terus dari engineering atau dari kamar kan ada kotoran dari kamar segala macam itu harus keluar ke riol atau ke gotnya Pemda itu harus bersih secara aturan ya. Nah ini yang harus kita juga apa ya namanya? Karena di sini ada aspeknya ada izinnya nanti izin untuk dampak lingkungannya. Dan air itu setiap bulan kita dicek airnya itu buangannya berbahaya nggak gitu. Jadi kan mungkin dibuang ke sungai, ke kali atau ke got dan akan mempengaruhi air tanah kan, air tanah kualitasnya di Palembang. Nah itu dipelajari ini kalau memang hotelnya kotanya benar-benar strict, biasanya kayak di DKI gitu ya kita bermain-main itu tuh bisa kena penalti malah nanti kita ditutup atau digugat gitu ya. Ini dari 4 aspek ini ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau nanya? Halo. Ini kelasnya nggak aktif nih, yang kelas A aktif. Ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ya udah saya lanjut ya. Nah ini contoh nih, kamu misalnya mau bangun hotel ya di Palembang. Nama PT-nya EKZ, nama hotelnya apapun namanya gitu ya. Biasanya membangun hotel itu ada biaya awalnya itu adalah biaya konstruksi ya. Untuk membangun hotel itu kan perlu arsitek, gambar desainnya, perlu nanti konsultan sipil untuk bangun struktur fondasinya, perlu juga konsultan ME itu ME singkatan dari mechanical dan electrical ya. Jadi untuk mesin, untuk peralatan listrik itu harus ada konsultannya ya. Beda kalau kamu cuma bangun hotel di ruko, tinggal manggil tukang instalator listrik dan kadang-kadang berbahaya ya, nanti ada beban listriknya berat ternyata misalnya kabelnya nggak kuat terjadi kebakaran dan sebagainya ya. Jadi yang paling mahal adalah biaya konstruksi ya. Jadi untuk membangun hotel, misalnya ini hotelnya bintang 3 lah, misalnya di Palembang ya. Jumlah kamarnya ini berapa nih? Ini room bay-nya 176, misalnya total dari konstruksi ya, dari sipil, arsitek, biaya mechanical electrical, pasang listrik, dan sebagainya total 75 miliar gitu ya. Nah sesudah bangunannya jadi kan kita rekrut orang ya, atau kita pakai manajemen misalnya pakai Aston gitu ya. Nah nanti tuh Aston selama proses pembangunan itu akan memberikan namanya technical assistant. Technical assistant itu seperti ini, misalnya arsiteknya proyek hotel akan cerita nih, ini nanti hotelnya 5 lantai,
lobbynya seperti ini dan sebagainya. Nah, nanti dari si Astonnya atau Swiss Bell atau siapapun operatornya akan diskusi. Dia akan lebih ke operationnya. Kira-kira hotelnya tersebut dari sisi listriknya nanti di operationnya mahal nggak gitu ya. Terus dari sisi pekerjaannya nanti housekeepingnya atau room boy-nya atau front desk-nya susah nggak gitu. Karena banyak nanti arsitek hanya lebih ke sisi keindahan gitu ya. Tapi giliran maintenance-nya ngebersihinnya susah gitu kan. Nah ini ya kerjanya di technical assistant. Nanti didiskusikan ini. Jadi belum tentu gambar dari arsitek bisa disetujuin ya. Bisa ada diskusi lebih lanjut ya. Nah setelah hotelnya jadi, waktu mau mulai itu kan kita rekrut karyawan ya. Misalnya kamu direkrut, terus kamu trainingin, dikasih training, terus beli barang-barang, beli mobil, beli peralatan di kamar dan sebagainya. Nah itu nanti kita biasanya kan hotel mau bukanya Desember, kita dari September mungkin udah direkrut ya sama Astonnya gitu. Terus ada training dan sebagainya. Nah biaya training, biaya rekrutmen ini masih dibikin di biaya pre-opening namanya. Nah waktu hotel mau jalan kan belum ada penerimaan ya, belum ada pemasukan gitu ya. Honor harus nyiapin juga modal awal, working capital, modal kerja gitu ya. Diharapkan modal kerja ini tuh untuk bayar listrik pertama nih, bayar gaji pertama, terus bayar yang sifatnya fix expense ya, 1 bulan atau 2 bulan lah gitu loh. Nah setelah bulan ketiga kan mungkin hotelnya sudah ada revenue ya, sudah ada pemasukan, sehingga dia bisa membiayai sendiri. Nah ini contohnya adalah, jadi untuk membangun hotel ini ternyata membutuhkan dananya 78 miliar gitu ya. Nah 78 miliar ini ternyata ini biaya-biayanya. Nanti dari 78 miliar ini kamu tinggal lihat ini mau minjem ke banknya berapa gitu ya. Atau pakai modal sendiri berapa gitu. Secara umum ada yang tahu nggak kira-kira kalau pinjaman ke bank berapa persen dari nilai investasi? Ada yang tahu nggak berapa? Tarisa, tahu nggak Tarisa? Kira-kira kalau kamu mau bangun hotel, bank bisa ngasih pinjaman berapa persen? Mungkin 70%, Pak. 70 ya. Sebenarnya 70% kegedean sekarang ini biasanya di 60 lah ya. Modal kita 40 atau kebalikannya malah. Jadi modal 60, pinjaman 40 ya, tergantung dari ini. Bentar ya, ada telepon. Bentar ya. Bentar. Oke ya. Jadi nanti dari 78 miliar ini mungkin sebagian dari pembiayaannya dari bank, sebagian dari modal kita. Masing-masing bank biasanya beda-beda ya, tergantung nanti suku bunganya. Mungkin kamu pinjamannya persentasenya lebih besar, kayak tadi 70% misalnya gitu ya. Suku bunganya mungkin lebih besar dan sebagainya. Ini biasanya negosiasi kamu dengan bank ya. Nah, nanti setelah itu kita akan melihat dari gambar ini desain dari si arsitek ya. Nanti arsitek akan menghitung
masing-masing lantai, nanti kamarnya berapa banyak, meeting room-nya ada di mana, dan sebagainya. Kurang lebih seperti ini nih nanti. Jadi kamu pelajarin dulu aja ya, ini hanya buat ilmu kamu nanti. Jadi totalnya bangunannya misalnya berapa lantai nih? 6 lantai plus top floor ya. Jadi luasannya 6 lantai ini jadi 8.000 meter. Mungkin tanahnya sih sekitar 3.000 gitu ya. Tapi karena levelnya tingkatnya ada 6, jadi luasannya menjadi besar. Nah, nanti kita beri sama si arsitek dihitung misalnya meeting room-nya paling kecil 25 square meter. Terus kamarnya paling kecil di sini ukurannya 22 square meter ya. Nah, gambar ini biasanya kita dikasih sama arsitek di awal nih, nanti antara owner, kalau kamu pakai operator, operatornya juga ikutan, misalnya Astonnya nanti review, saling mereview ini kira-kira maksimal nggak dengan begini. Terus ini juga berhubungan dengan izin ya. Kalau di beberapa daerah kamu kayak Santika yang dekat airport itu ya. Kalau kita bangun hotel di dekat airport, ada istilahnya aerodom. Aerodom itu radius 10 km dari airport itu tidak boleh ada bangunan misalnya tinggi di atas 20 meter gitu ya. Karena nanti pesawat mau landing susah gitu ya. Kayak kamu kalau ke Bandung gitu ya, kalau ke Husen itu, kalau mau pilotnya nggak jago itu, dia itu waktu turun itu tuh di sela-sela ada Hyatt, ada Hilton, gedungnya tinggi-tinggi gitu loh. Jadi sulit bagi pilot yang, apalagi junior pilot waktu mau mendarat di Bandung itu di Husen gitu ya. Karena banyak bangunan tinggi itu di sekitarnya, sedangkan runway-nya landasannya pendek gitu ya. Nah inilah nanti kamu kalau bangun hotel di sekitaran airport, nggak boleh tinggi, biasanya nggak boleh dari 20 meter karena mengganggu penerbangan. Atau mungkin kamu membangun di Bali ya, di Bali juga ada ketentuan dari budaya adatnya, nggak boleh lebih dari apa, ada yang tahu nggak? Kalau di Bali nggak boleh tinggi dari apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang orang Bali nggak sih? Ada orang Bali nggak di kelas ini? Ada orang Bali nggak? Di kelas ini ada yang dari Bali? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Jadi kalau di Bali itu ada aturan adat, si ketinggian tidak boleh dari tinggi pura kalau nggak salah ya. Jadinya kamu coba lihat ya, di Bali nggak ada hotel yang di atas lantainya sampai 20 lantai kan nggak ada ya. Biasanya dia modelnya nge-flat, paling tinggi 4 lantai, 5 lantai, 6 lantai lah gitu. Melebar gitu ya. Karena ada ketentuan adat daerahnya gitu ya, nggak boleh setinggi pura gitu ya. Nah itu kan masing-masing daerah punya aturan masing-masing ya. Kalau tadi di airport memang untuk safety bangunan nggak boleh tinggi di sekitaran, tadi saya bilang misalnya airportnya di tengah, seputarannya airport itu 10 km dari itu nggak boleh bangunan tinggi, jadi supaya pesawat mau, kalau pesawat yang terburuk ada masalah pun jadi aman itu landingnya ya. Nah, jadi gambar ini juga merefer ke aturan tadi ya. Kalau di Bali, berarti kamu nggak bisa sampai lantai 6 misalnya. Jadi hanya sampai lantai 4 dan sebagainya. Arsitek harus tahu juga gitu. Nah, banyak arsitek yang baru nggak ngerti gitu. Dia bangun bangunan ini. Atau ada aturan misalnya di daerah pegunungan supaya menjaga alamnya tidak rusak gitu ya. Jadi bangunannya nggak bangunan high-rise building, nggak bangunan tinggi, tapi bangunannya kayak villa gitu ya. Nah ini adalah nanti kamu ngalamin once kamu jadi pemilik hotel atau kamu kerja di corporate, terus kamu dealing sama operator, nanti kamu ngalamin seperti ini, kamu diskusi kira-kira meeting room-nya berapa. Nah kira-kira kalau meeting room kamu mau bikin berapa banyak meeting room, ada yang tahu nggak? Dasarnya dari apa? Ada yang tahu nggak kira-kira? Kamu perlu 50 meter, kamu perlu ini, dasarnya dari apa? Ada yang tahu nggak? Kurang tahu, Pak. Oke, jadi kamu harus tahu berapa banyak kira-kira orang yang meeting di Palembang ya. Kamu nanti melakukan SWOT analisis, kamu ke Aston misalnya. Di Aston itu orang meetingnya berapa luasannya, terus rata-rata yang meeting
Kalau meetingnya kedinasan gitu ya, perlu berapa pack gitu ya, perlu berapa apa namanya seating capacity-nya gitu. Jangan sampai nanti bikin kamu kegedean atau bikin kamu kekecilan. Giliran hotel udah jadi ternyata bisnis banyak yang minta meetingnya di atas 50. Sedangkan kamu kemampuan kapasitasnya hanya 40. Apalagi sekarang dengan prokes ya. Kalau hotel yang benar pakai prokes itu kita kan meeting jaraknya yang bagus 2 meter ya, tapi kadang-kadang 1,5 sampai 1 meter lah. Jadi jaraknya tidak berimpit-impitan gitu. Nah ini sangat perlu ya. Ini kadang-kadang banyak hotel juga waktu bangun, akhirnya pas bangun minta dirubah gitu. Ternyata meeting roomnya aduh kurang nih Pak, banyak yang tamu di atas 50 atau yang tamu yang di atas 100. Biasanya kalau kementerian itu kan sekali meeting bisa 100 pack gitu ya, 200 pack. Nah, berarti kamu perlu ballroom gitu ya. Tapi ada kebalikannya, kamu bikin ballroom ternyata marketnya nggak ada yang wedding di sana gitu ya. Nah, atau kalau di Palembang weddingnya banyak nggak kira-kira? Event wedding banyak nggak di hotel di Palembang? Ada yang tahu nggak infonya? Jadi info-info ini kamu harus cari ya. Kalau kamu bangun hotel, kira-kira profil marketnya Palembang seperti apa gitu. Mungkin Palembang di kota, hotelnya gitu ya, dengan Windem yang di non jauh di sana, profil marketnya beda. Tapi saya lihat Windem lumayan ramai ya. Bentar, sorry. Ya, Van. Salam. Pan. Oh ya. Ya udah nggak apa-apa, Pan. Siap. Makasih ya, Pan ya. Iya, nuhun, Pan. Iya, Pan. Yuk. Nah, itu jadi intinya kita harus lakukan dulu analisa ya. Jadi jangan sampai kamu bikin hotel, bikin restoran, nggak sesuai dengan market. Yang tadi kan ada aspek pasar ya. Harus disesuaikan dengan itu ya. Sampai di sini ada yang mau nanya nggak? Kelasnya quiet banget nih. Nggak ada yang mau nanya. Pak, mau nanya Pak. Gimana? Pak, yang di aspek-aspek studi kelayakan tadi kan ada hasil SKB, Pak. Nah, itu ya. maksudnya gimana, Pak? Jadi hasil SKB itu nanti di ujungnya ngasih tahu proyek ini menguntungkan atau tidak menguntungkan, ujungnya itu sih. Jadi kan kamu bangun nih hotel ya, misalnya di Palembang bintang 3, nilai investasi tadi 78 miliar gitu ya. Nanti itu ada aspek keuangan itu 78 miliar itu dengan tingkat hunian di Palembang rata-rata 60%, terus kamu harga jualnya bisa dijual mungkin di 500.000 gitu ya. Nah, kira-kira nanti kamu akan balik modalnya misal itu di tahun ke-10. Nah, waktu tahun ke-10 itu nanti akan dihitung secara keuangan antara modal dengan suku bunga yang terjadi ya. Itu untung atau enggak gitu loh. Jadi gini intinya, kamu punya uang 70 miliar ya. Kalau kamu deposito ke bank, misal gitu ya, kamu dapat setahun misal dapat 10% gitu ya. Kalau kamu bangun hotel di 10 tahun ternyata return-nya tingkat internal rate of return misalnya di bawah suku bunga gitu, di bawah deposito gitu. Berarti kan tidak menarik bisnis itu gitu. Mendingan kamu simpen aja di bank. Kamu nggak ada resiko rugi ya nggak? Tapi kalau di hotel kan ada resiko rugi, ada resiko untung gitu. Nah, resiko untungnya itu persentasenya harus di atas suku bunga deposito gitu loh. Jadi kalau suku rate-nya tidak terlalu menarik, nanti di hasil SKB dibilang investasinya menguntungkan, tapi tingkat balik modalnya lama gitu, misalnya 10 tahun, 15 tahun gitu. Jadi hasil SKB-nya itu, baiknya untung atau tidak untung, berapa lama baliknya kalau untung, terus berapa suku bunganya. Gitu ya. Ada lagi yang mau nanya? Nah, seperti contoh ini, masing-masing kamar misalnya tipenya sama nih. Lantai piro nih? Lantai 3, cuma kamarnya tipenya sama. Tapi giran di lantai 6 mungkin ada kamar yang ada family suite, ada executive suite, ada junior suite gitu ya. Nah, kenapa kamu kamarnya dibeda-bedain? Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa? Yang tahu nggak?
Jadi supaya nanti di pelajaran revenue management ya di akhir ya, kita membangun beberapa tipe kamar itu untuk meningkatkan penjualan gitu ya. Di tipe 22 mungkin kamu jualannya hanya harganya 500, tapi di tipe yang di atasnya 33 kamu bisa jual 1,5, bisa jual 2 juta dan sebagainya ya. Jadi ini tolong kamu pelajarin. Nanti ini basic kamu kalau kamu kerja di corporate, kamu kerja jadi konsultan perhotelan, kamu harus bisa, bukan bisa ngitung, at least kamu ngerti lah gitu cara membuat hotel itu ya. Jadi nanti dari total ini tuh nanti ada disebutnya ada room key, ada room bay. Room bay itu adalah per modul ya. Misalnya satu modul ukurannya 22 nih. Jadi satu modul, satu room bay, satu room key ya. Tapi ini 33, mungkin ini 2 modul. Jadi dua modul itu dua bangunan ya, apa sih? Dua kamar yang digabungkan jadi satu lah misalnya ya. Jadi ini 2 room bay, 1 room key ya istilahnya. Jadi kamu nanti akan mendengar istilah itu adanya room bay sama room key. Bedanya itu ya, kalau room key, kamu ingatnya gini aja, kalau apartemen ada 2 kamar, tapi kan pintunya satu untuk entry-nya, itu berarti 2 room bay, 1 room key ya. Kalau 2 bedroom nih ya, kamu. Kalau 2 bedroom artinya itu ada 2 room bay, tapi 1 room key ya. 1 room key itu 1 kunci berarti depannya. Dihitungnya 1 kamar, tapi di dalamnya ada 2 bedroom gitu ya. Paham sampai di sini? Halo? Cukup paham, Pak. Oke, ada yang mau nanya nggak? Oke, kalau nggak ada, jadi dari total seluruhnya nih, total seluruhnya ternyata dapat kamarnya 169 tadi ya. 169 terdiri dari berapa? Yang twinnya berapa, double bednya berapa, jadi per lantai ada kamarnya ini. Ini harusnya sama nih, 169, nih 169, ini salah nih. Harusnya 170 berarti di sini ya. Oke. Ini nanti dari si arsitek ngasih space ya. Coffee shop-nya luasnya 176 meter, kitchen-nya berapa meter. Ini ada hitung-hitungan nih ya. Ada apa? Ada formulanya, nggak sembarang datanya gini ya. Jadi misalnya kamar kamu tadi 170 ya. 170, yang twin-nya tadi ada berapa banyak? Twin-nya 97. Berarti kita kalau 97 dikali 2 berapa? Kan kalau orang meeting kan banyaknya di twin ya, satu kamar diisi 2 ya. Jadi nanti kalau mau ke restorannya adalah paling gampang gini aja, 170 kamar dikali misalnya 70% deh gitu ya. Itu seating capacity-nya tuh. Jadi seating capacity-nya restoran itu kalau kamarnya 170, kamu kali 70%, bisa kali 60%, tergantung dari tipe kamarnya, tipe tamunya ya. Kalau tamunya banyak orang meeting itu kan makannya pasti serentak ya. Misalnya meetingnya jam 9, orang mandi pasti jam 8, terus 8:30 paling telat udah pada breakfast ya. Nah ini kalau orangnya breakfast masuk semua minimal harus 97 nih. Nanti kamu tinggal ngitungnya 97 dibagi 170 berapa persen. Itu untuk menghitung dari seating capacity di restoran ya. Kalau kamu ditanya kamarnya segini, seating capacity-nya berapa untuk restorannya gitu. Paling mudah ini aja nih, minimal 97 ya. Dengan asumsi nih orang meeting datang pagi semua. Tapi bisa jadi ini juga datang gitu ya. Tapi kan ini biasanya datangnya tidak serentak ya, tidak bersamaan. Jadi jangan sampai nanti kebalikannya, kamu kayak ini kamarnya 170, kamu bikin seating kapasitasnya 170, padahal kegedean gitu. Mungkin bisa kita saving di bawah ini 80 gitu ya. Jadi ini adalah apa namanya cara untuk, jadi ada hitungan itu ada dasarnya gitu, nggak datang dari langit ya, semuanya ada formulanya. Ini nanti kamu baca aja luasan-luasannya. Nah ini hasil akhirnya, ini nih yang SKB-nya nih. Tadi siapa yang tanya? Yang nanya tadi siapa ya, lupa ya. Biar saya tulis. Nah yang tadi nanya siapa yang SKB? Hasil Nadia, SKB. Pak. Siapa? Nadia. Oh Nadia ya. Tolong yang lain aktif ya, karena saya akan menghafal orang yang banyak nanya, akan menambah nilai ya.
Jadi nanti hasil akhirnya gini nih, hasil dari akhir dari studi kelayakan tuh. Ini satu kamar atau satu room base, satu modul membutuhkan nilainya 400 juta. Jadi dalam satu room base itu ada TV, ada peralatan kamar mandi, ada bednya, ada segala macam. Totalnya 400 juta. 400 juta itu dapatnya dari tadi yang 78 miliar dibagi jumlah kamar, dapatlah ini misalnya. Ini untuk bangun hotel bintang 3 sekarang rata-rata sekitar 400 juta ya per rungki ya. Dengan tingkat hunian segini 64%, dengan selling rate kamu atau ARR-nya di 400-an ya. Nanti dengan nilai pinjaman ini investasi 78 miliar, pinjamnya 54 miliar, modal sendiri 23 miliar. Nah, nanti dilihat dari sini nih, kamu akan balik modalnya itu di 9 tahun. Terus IRR-nya 1,41. Nah, artinya kecil sekali nih. Sekarang suku bunga misalnya deposito 9%. Ini di tahun ke-9 kamu cuma dapatnya cuma 2%. Ini berarti kurang menarik ya. Tapi tergantung sih, banyak owner juga. Banyak beberapa owner yang udah bisnis usahanya gede ya. Bangun hotel itu bukan nyari untung, tapi untuk pride ya, untuk gengsi gitu ya. Atau untuk menambah showcase bisnisnya gitu ya. Kalau ngelihat dari bisnis gini dihitung ini nggak ya untung sih balik, tapi kecil gitu untungnya gitu ya. Nah bagi owner ada yang kalau ownernya realistik, kalau saya nggak mau bikin hotel untungnya gini, mendingan saya simpan di deposito aja gitu, bunganya 9%. Ini bunganya cuma dapatnya dari hasil 10 tahun tuh cuma segini gitu. Tapi bagi orang yang memang modalnya udah gede, dia bukan hotel itu bukan buat sumber profit, nggak apa-apa dia bangun aja, dia hanya untuk menambah showcase bisnisnya gitu, untuk nambah apa sih gengsinya lah gitu, sebagai pengusaha besar di Palembang, dia udah punya kelapa sawit, punya apa, terus dia punya hotel gitu ya, kurang lebih seperti itu. Oke, ada yang mau ditanya nggak? Seperti saya sampaikan, kelas ini cuma 1 jam ya, saya jam 8, makanya harus tepat waktu, jam 8 sampai jam 9, karena saya ada morning briefing. Saya ada pekerjaan lain, jadi habis ini nanti saya akan kasih kuis ya, tolong dijawab di email, terus saya kasih tahu email untuk jawabnya ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri, kita ketemu lagi hari Jumat ya. Kalau kelasnya digabung bisa nggak ya sama yang 6A gitu, biar saya sekalian gitu ya. Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa Pak untuk penggabungan kelasnya Pak, beda jadwal soalnya kita. Enggak, maksudnya beda digabung di waktu yang 2 kelas itu bisa gitu. Masalahnya kan saya bukan dosen home base gitu, saya dosen di industri, saya ada kerjaan, saya nggak mungkin satu kelas 2 hari gitu. Mungkin nggak, coba tolong diskusi sama yang kelas itu, diambil 1 hari yang bisa gabung semua, bisa nggak coba? Tolong ditanya ya. Supaya efektif itu loh sayanya gitu. Karena waktu saya juga terbatas itu. Soalnya kita pas mereka Bapak ajar, misalnya kita dosen lain Pak yang diajarnya Pak. Nggak ada kelas yang jamnya yang kosong gitu. Karena yang angkatan sebelumnya saya bisa gabung tuh 2 kelas, jadi saya lebih efektif. Gitu. Coba kamu arrange dulu deh. Coba infoin sama kelas sebelah ya Pak. Nah ya, coba di arrange supaya efektif itu, saya jadi waktunya tidak terlalu banyak ini ya. Karena yang kelas sebelumnya saya ngajar 2 kelas langsung gitu, dan lebih apa ya? Kemarin sih memang bagus, anak-anaknya lebih banyak nanya ya, jadi lebih hidup lah. Oke, kalau nggak ada lagi, thank you, see you next Friday ya. Jumat kan ya? Halo. Iya Pak, hari Jumat ketemu lagi. Oke ya. Nanti materi sama beberapa buku saya share di grup ya. Oke, thank you. See you next Friday. Terima kasih Pak Dino. Thank you Pak Dino. Yo. Jangan lupa absennya ditulis di grup aja ya, di WA, nanti saya posting ke absen di Poltekparnya sama apa sih namanya. Tolong di recap ya ketua kelas yang udah subscribe di materi YouTube-nya ya. Baik Pak. Oke, thank you. See you.